Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di pertemuan kali ini, teman-teman, kita mau bahas tentang mengapa kalau suatu bilangan itu jika dibagi dengan nol, itu hasilnya tidak terdefinisi, ya. Jadi, misalnya nih, ada 3 dibagi nol, itu hasilnya tidak terdefinisi. Nah, kalau di sekolah, kita biasanya diajarin pembagian dengan nol itu hasilnya tak hingga, ya. Jadi ini keliru nih teman-teman. Jadi bukan tak hingga ya. Yang benar adalah tidak terdefinisi, ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa begitu? Nah, di video kali ini kita akan berusaha menjawabnya ya. Yang pertama kita akan bahas dia dari segi definisi pembagian. Yang kedua dari sisi inverse bilangan. Oke, yang pertama dulu deh. Dari segi definisi pembagian. Nah, dari definisi pembagian kita nanti bisa tahu bahwa kenapa bilangan itu jika dibagi 0 tidak punya definisi. Nah, sekarang kita lihat deh. Kalau dulu di kelas 4 SD itu diajarin definisi pembagian itu begini. 6 dibagi 3 itu hasilnya berapa? Nah, 6 dibagi 3 itu adalah berapa kali 6 itu kita kurangi dengan pembaginya yaitu 3 sehingga nanti hasilnya jadi 0. Nah, sekarang kita kurangi deh. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Terus 3 dikurangi 3 lagi sama dengan 0. Nah, berarti berapa kali nih? 6 kita kurangi dengan 3 ini sehingga menghasilkan 0. 2 kali kan? 1, 2. Jadi, 6 dibagi 3 sama dengan 2 dari definisi pembagian. Nah, misalnya nih, berapa lagi? 15 dibagi 5. Artinya apa? Berapa kali kita kurangi 15 dengan pembaginya yaitu 5 sehingga nanti hasilnya 0. Berapa kali kira-kira? Coba aja deh. 15 kurangi 5, 10 kan? Lagi kurangi dengan 5, 5. Lagi kurangi dengan 5, sama dengan 0. Nah, sudah 0 nih kan? Berarti berapa kali? 1, 2, 3. Berarti 15 dibagi 5 sama dengan 3. Karena 3 kali kita kurangi 15 itu dengan 5 sehingga hasilnya jadi 0. Nah, sekarang misalnya pembaginya adalah 0. Nah, misalnya nih 6 dibagi 0. Ini berapapun lah. Boleh 6, boleh 5, boleh 100, boleh 1000 ya. Jadi, misalkan 6 dibagi 0, artinya apa? Menurut definisi pembagian. Jadi, berapa kali kita kurangi 6 itu dengan pembaginya, yaitu 0, sehingga nanti hasilnya 0. Nah, ini kelihatan gak nih, adik-adik? Berapa kali? Coba, 6 dikurangi 0, 6. Lagi nih, 6 kurangi 0 lagi kan? 6 lagi. 6 kurangi 0, 6 lagi. Nah, sampai kapanpun kita akan mengurangi 6 ini dengan 0, itu tidak akan bisa menghasilkan 0 ya. Sehingga dari kesimpulan ini kita bisa anggap bahwa 6 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Karena tidak tahu nih berapa kali kita harus kurangi dengan 0 ya. Jadi dari sinilah kita bisa tahu bahwa ini tidak terdefinisi ya. Nah, jadi tidak hanya bilangan 6 ya, berapapun bilangannya jika dibagi dengan 0, itu tidak bisa ya menghasilkan 0 nanti jika dikurangi dengan 0. Bahkan bilangan yang kecil pun misalnya 1 kan, dibagi 0, artinya apa nih? 1 kurangi 0, 1, 1 lagi dikurangi 0, kan tidak akan nyampe-nyampe 0 ya. Jadi sampai berapapun kita mengurangi dengan 0, tidak akan bisa nyampe 0. Nah, inilah yang menjadi sebab bahwa pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Nah, itu ya. Jadi dari segi definisi pembagian. Nah, yang kedua dari inverse bilangan. Nah, kita tahu kalau bilangan itu dalam operasi perkalian itu punya inverse
dia 1 per bilangan itu sendiri. Misalnya 4 ya. 4 itu dalam operasi perkalian itu inversnya adalah 1/4. Nah, misalnya berarti kalau 5 berapa inversnya dalam operasi perkalian? 1/5. Kalau 1000 dalam operasi perkalian 1/1000. Nah, maksudnya inverse itu adalah jika bilangan itu dikali inversnya, itu nanti hasilnya adalah 1. Berarti 4 dikali dengan inversnya dalam operasi perkalian itu adalah hasilnya 1 kan. Nah, 5 pun jika dikali dengan inversnya itu hasilnya adalah 1. Pun juga 1000. Jika dikali dengan inversnya 1/1000 atau 1/1000 itu hasilnya adalah 1. Nah, sekarang bayangkan adik-adik nih, teman-teman. Jika 0, berarti inversnya berapa? 1/0 ya kan? Nah, berarti kalau 0 dikali dengan inversnya itu kan hasilnya harus berapa? 1 kan? Menurut definisi ini kan, definisi inverse perkalian. Berarti 0 jika dikali dengan inversnya 1/0 itu kan seharusnya hasilnya adalah 1 kan? Karena ini kan semua kalau dikali inversnya ini hasilnya 1. Nah, tapi pada kenyataannya ini kan bukan 1 hasilnya. 0 kali bilangan berapapun itu kan hasilnya 0 ya kan? Ya, jadi 0 ini. Ini tidak sesuai dengan aturan dari inverse itu sendiri. Bahwa jika bilangan dikali inversenya itu ada 1 hasilnya. Tapi ini 0, kalau dikali inversenya malah hasilnya adalah 0. Nah, maka karena dia menyalahi aturan dari inverse itu sendiri, di mana kalau suatu bilangan dikali inversenya itu harus hasilnya 1, sedangkan 0 ini hasilnya adalah 0, maka ini yang salah ya. Jadi tidak ada ini yang namanya bilangan ini. 1 dibagi 0 ini tidak ada itu, tidak dikenal. Artinya tidak terdefinisi. Ya. Nah, itu dari segi inverse bilangan ya. Kemudian misalnya nih ada pertanyaan. Kan dalam matematika itu dulu tidak dikenal yang namanya akar min 1 kan. Tapi di kemudian hari itu disimbolkan dengan I. Nah, jadi pertanyaan adalah kenapa tidak ini 1 dibagi 0 ini kita simbolkan saja dengan tak hingga seperti di sekolah-sekolah ya. Jadi tidak usah kita bilang tidak terdefinisi. Kita bilang aja 1 dibagi 0 ini tak hingga. Nah, coba kita analisa ya. Kenapa dia tidak disimbolkan dengan tak hingga? Nah, ini alasannya nih teman-teman. Nah, dari sini, dari misalnya kita asumsikan ya bahwa 1 dibagi 0 itu adalah tak hingga nih. Misalnya nih, asumsi kita beranggapan bahwa 1 dibagi 0 itu adalah tak hingga. Maka dari sini artinya apa? 1 sama dengan tak hingga kali 0, iya kan? Nah, dari sini kan jadi 0 nih pindah ruas ke sana jadi kali kan? Nah, gitu kan? Jadi kita pegang nih 1 sama dengan tak hingga kali 0. Tetapi lihat seperti ini adik-adik, teman-teman. Nih 1 kan sama dengan tak hingga kali 0. Ya kan? Nah, ini kan sama dengan tak hingga kali 0 ditambah 0, ya kan? Karena 0 tambah 0 kan 0. Ya sama aja ini kan. Nah, dari sifat distributif perkalian, ini kan sama dengan tak hingga dikali 0 ditambah tak hingga dikali 0. Ya enggak? Nah, jadi kita bisa lihat karena kita punya ini 1 sama dengan tak hingga kali 0, maka tak hingga kali 0 ini berapa? 1. Ditambah tak hingga kali 0, 1. Jadi sama dengan 2. Nah, jadi kita dapat ini 1 sama dengan 2. Nah, gimana ini? Suatu hal yang kontradiksi. Nah, sehingga tidak bisa kita mengasumsikan 1 dibagi 0 itu adalah tak hingga. Jadi gagal ini asumsi ini tidak boleh. Berarti kita tetap mengatakan bahwa pembagian dengan 0 itu
pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Ya, jadi harus seperti ini terus ya. Belum ditemukan lagi aturan-aturan yang baru mengenai ini. Jadi sementara kita dalam matematika sepakat pembagian dengan 0 itu tidak terdefinisi. Jadi seperti itu adik-adik ya. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa menjadi referensi tambahan dalam memahami matematika. Oke, kita akhiri dulu. Selamat belajar Assalamualaikum teman-teman. warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. subscribe untuk terus mendukung channel ini.